Kalau yang kalau yang online sepertinya ini Pak cuma segini. Sorry, maksudnya yang offline Pak. Soalnya kemarin sudah gantian Pak. Tapi sebenarnya datang semua bisa. Ini kok nggak ada suara ini rekam enggaknya ini? Enggak, biasanya kan ada suara. Oh ini masih saya mute ya. Saya mute tadi. Beda. Ini kan di mute tadi. Halo, tes tes tes. Masuk ya? Tadi nggak keluar ya suaranya? Masuk, Pak. Masuk Pak. Masuk. Ini udah kerekam belum ya? Enggak, belum saya stop. Ini masih jalan kok. Ini apa? Ini harus diatasi ini supaya nggak bingung. Kalau rekam udah masuk belum? Udah ya? Ada bunyi recording gitu? Udah? Enggak tadi? Ada Udah. recording, Pak. Udah, oke. Ya, sip. Oke, hari ini kita akan coba belajar ya deep learning yang ini. Jadi kalau misalkan kita coba belajar di situ ya, di mana? Di yang diajarkan Saul Dobilas ini. Dia udah bikin juga terkait dengan ini, cakup ini ya, machine learning itu apa gitu. Dan ini uniknya itu kalau kita klik misalkan kita kan larinya ke CNN, yang RNN ini kan kemarin diajarin tuh ini tuh, feed forward, terus kemudian ada generatif. Jadi tidak di ini yang neural network itu seperti apa, yang supervised itu apa gitu ya. Nah, begitu kita klik ini tuh dia gini ya bentuk gitu. Jadi gambarannya saya kira kenapa ini jadi saya tertarik ke sini itu karena ini dia udah bisa menjelaskan. Jadi kalau neural network itu dia ada conversion ya ke CNN itu ada DCN, ada TCN, ada juga DCIN gitu. DCIDN, ada kalau feed forward itu dia feed forward network sendiri ya. Jadi di neural network sendiri itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita mainkan. Jadi kalau kita bicara terkait LSTM, GRU itu berarti masuknya ke recurrent. Jadi recurrent ada sistem di hiddennya itu recurrent dalam dirinya sendiri. Itu ada proses seperti itu. Nanti kita akan coba belajar ini GRU ini yang sebetulnya sih nggak jauh beda dengan LSTM ya, tapi dia cukup efektif untuk data-data kecil. Data kecil itu cukup efektif ya. GRU, terus kemudian nanti kita belajar juga ini DCN yang bagian dari CNN ini ya, seperti itu. Jadi ini keren, dia udah bikin gini ini keren, menurut saya, bagi saya keren gitu ya. Dia bisa mungkin kalau Anda mungkin jadi terbayang lah kira-kira kenapa belajar ini dan seterusnya. Cuma kembali ke sana gimana caranya kembalinya? Gimana kira-kira? Balik diklik di tengah ya. Ini machine learning ya. Supervised berarti ya, yang terawasi ya, terus kemudian unsupervised, reinforcement juga ada di sini. Reinforcement apa aja kita ada di sini semua. Jadi kalau saya mau reinforcement tapi cerita panjang lebar terkait CNN berarti saya nggak ada hubungan, salah berarti Anda ya gitu ya. Semi supervised ini. Terus kemudian ini kalau nggak salah dia sudah bikin modulnya semua. Jadi teknik bagaimana kalau ada data gini itu gimana caranya gitu ya. Ini menurut saya tertarik belajar ke dia itu karena banyak sekali yang bisa kita lihat di sini dan makin terbuka lah kita seperti ini. Nah, kita larinya ke sini ke neural network ya, kebanyakan kemarin diajarkan, kemudian yang kemarin sempat diajarkan Bu ini adalah ngajarin recurrent ya. RNN. RNN itu ada RNN, kemudian LSTM, GRU, sama DEEP ini. Oke. Seperti itu. Oke, kita masuk ke CNN dulu. Oke. Atau mungkin ada yang udah belajar, jadi kita tinggal diskusi. CNN ya, kita lihat. Di sini dimulai dengan pendahuluan ya, pendahuluan. Ini dia masuk di neural network ya, dirancang memang khusus untuk image recognition ya, tapi bisa juga untuk yang lainnya sebetulnya ya. Tapi kebanyakan kalau kita menggunakan untuk image recognition itu biasanya menggunakan CNN.
Ya bayangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya gambar foto seperti itu, kira-kira ini diprediksi sistem kita apa? Apakah dia panda? Apakah dia lama ya, binatang apa? Lelama gitu ya, lelama. Kemudian hedgehog itu kayak apa ya? Landa ya? Landa, terus kemudian ada dog. Jadi kira-kira sistem kita bisa memprediksi nggak ini apa? Nah, dog pun juga apa sebetulnya kenapa kita pilih warnanya itu adalah hitam putih karena data-data yang ada yang kita ambil nanti dari dalmatian. Dalmatian hitam putih betong-betong gitu kan. Kalau misalkan kayak gini, kira-kira prediksi dia apa? Kalau nggak mungkin kan ini diprediksi panda kan gitu ya. Makanya ya nanti kita coba lihat bagaimana di DCN itu bisa memprediksi kira-kira ini apa. Ini juga sambil dari literatur yang ada yang lain gitu ya. Jadi CNN itu adalah versi reguler dari perceptron multiplayer ya. Jadi kalau kita kemarin single player kemudian multiplayer ya ini perceptron multiplayer terus kemudian di sini berarti jaringannya terhubung penuh. Kemudian setiap neuron dalam satu lapisan terhubung dengan semua neuron di lapisan berikutnya. Jadi koneksinya penuh ya. Nah, ini yang menyebabkan CNN itu cukup rentan juga terkait overfitting. Ya. Jadi minta tolong nanti untuk tugas minggu ini coba Anda selidiki kira-kira overfitting itu apa. Terus kemudian kira-kira teknik apa saja yang bisa membuat data itu tidak overfitting gitu. Teknik-tekniknya apa? Karena nanti kalau ini salah satu cara langkah awal ya bagaimana mendeteksi data. Karena data itu kalau misalnya udah overfitting dari awal ya pastinya akan jelek nanti di akhirnya. Jadi perlu pengetahuan terkait overfitting ini ya. Itu paling terkait pendahuluan. Terus apa saja yang akan coba dijelaskan? Ini apa namanya CNN tadi bagian apa? Di mana di machine learning-nya di bagian struktur mana gini. Kemudian kita akan belajar terkait dengan apa struktur ya, CNN dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian nanti akan ada contoh Python ya, Python lengkap yang menunjukkan cara pembuatan dan melatih model. Jadi kalau di DCN atau CNN atau sebut saja deep learning itu memang step-stepnya harus jelas. Kalau yang seperti yang kita pelajari kan ya kadang-kadang kita cuma pakai library saja ya. Tapi library itu kalau di sini di modul yang saya dapatkan ini dia dari langkah-langkah awal gitu. Jadi step-stepnya kenapa harus layer-layernya apa saja itu lengkap sekali di programnya dia ya seperti itu. Nah, terkait posisi ya dalam machine learning tadi sudah sempat disampaikan di sini ya meskipun sering digunakan ya NN ya, neural network, kemudian dengan cara yang diawasi terhadap data pendekatan terasa bahwa pendekatan unik. Ya, ini pantas mendapat kategori terpisah untuk kasus yang CNN ya, CNN. Di sini kalau misalkan mungkin lebih jelasnya tadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini di di tabel yang dia sudah bikin di sini. Jadi kalau machine learning itu kan ada unsupervised, ada neural network, kemudian ada supervised, ada juga ini others yang lainnya. Kemudian semi supervised, ada satu lagi reinforcement. Nah, kalau yang CNN itu masuknya di neural network, ya, jaringan saraf tiruan. Kemudian di jaringan saraf tiruan itu sebetulnya ada beberapa banyak yang bisa kita pelajari, ada recurrent neural network, kemudian ada juga convolution, kemudian ada juga feed-forward neural network, ya, ini yang sempat kemarin kita pelajari juga. Kemudian posisinya di recurrent itu apa saja? Itu ada RNN, ada LSTM, dan juga ada GRU. Dan pengembangan yang lain, misalkan BRCM dan sebagainya dari sini. Kemudian untuk sisi yang sini, convolution neural network itu ada beberapa nih. Ada deep convolution network, kemudian ada juga DCIGN, ini juga sama. Terus kemudian ada juga transpose convolution network juga ya. Jadi seperti itu. Dan yang kita coba pelajari nanti yang jadi posisi dari deep atau convolution neural network seperti ini, dan kita nanti akan pelajari yang ini pakai algoritma yang DCN ini. Oke, seperti itu. Ini bagian-bagiannya kalau dikembangkan dibalikin lagi seperti itu. Posisi dari CNN maupun GRU ya. Kalau GRU di mana? GRU itu tadi di recurrent di sini ya, GRU ya, di RNN ya, di RNN bagian RNN. Jadi sebetulnya algoritmanya mirip-mirip juga dengan LSTM juga.
Oke, seperti itu. Semoga dari sini cukup menjelaskan ya terkait posisi belajar kita. Nah, kemudian apa struktur dari convolution neural network dan bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini disampaikan bahwa konsep yang dipakai itu mirip ya dengan feed-forward network untuk yang tradisional. Nah, di sini ada biasa ya lapisan input, ada hidden, ada juga output. Ya. Ya, pastinya di sini masing-masing bisa mempunyai node ya, node-node tertentu. Kalau inputnya bisa input, bisa dimainkan, ya, inputnya bisa banyak. Kemudian untuk yang hidden-nya juga bisa banyak sekali yang kita bisa mainkan ya. Nah, pastinya ya tergantung pada ini ya apa namanya kedalaman apa saja yang kita inginkan. Makanya di sini disebut sebagai deep itu ya, deep kedalaman dari masing-masing bagaimana menguraikan terkait dengan analisis terkait data ya seperti itu. Jadi input ada hidden layer dan juga output layernya di situ. Oke. Nah, itu yang tadi ya konsep yang ini. Terus kemudian kalau untuk yang di CNN di sini disampaikan bahwa ini dia cenderung multidimensi ya, di mana mengandung banyak lapisan, lapisan khusus. Ya, ini namanya lapisan khusus itu disebut sebagai lapisan konvolusional ya, konvolusional. Apa ya? Kalau bahasanya itu namanya berbelit-belit. Jadi apa ya? Banyak gitu ya, banyak gitu. Bersarang gitu ya. Nah, kemudian lapisan convolution itu sering disertai dengan lapisan polling. Polling nanti dijelaskan di belakang. Polling itu ada dua, maksimum polling dan juga average polling ada dua ya. Yang dimana di sini bisa membantu kita mengurangi ukuran fitur yang terkonvolusi yang ya mungkin dia masuk ke dalam konvolusi terus kemudian dia ya kayak kita masuk ke dalam banyak ruangan terus kemudian tersesat di situ ya. Itu ada alat bantu yaitu terkait dengan polling tadi ya. Jadi kalau misalnya kita coba lihat di sini yang mirip dengan ini ya, konsep dengan RGB itu ya. Ada kalau kita punya image gitu 2 dimensi itu ada width-nya, ada height-nya, kemudian ada channel-nya. Channel-nya itu RGB, red, green, blue gitu. Terus kemudian konsep dari convolution layer itu adalah bagaimana dia memecah menjadi warna-warna berbeda ya, warna berbeda. Jadi ada yang warna merah dikumpulkan warna merah, kemudian warna hijau dikumpulkan dengan warna hijau, warna biru dengan warna biru, terus kemudian habis itu baru dia digabungkan lagi. Nah, itu menjadi fitur-fitur yang terkonvolusi ya, terkonvolusi. Habis ini baru ada proses namanya polling ya, polling. Ini nanti bentuknya terserah kita mau kernelnya mau kayak mana ya, kernelnya mau misalkan dari 5 sebut saja 5 matrik gitu bisa menjadi 3 matrik atau sebaliknya. Jadi kita bisa mengekspand matrik itu seperti itu. Ini ada beberapa langkah yang dimana harapan kita fitur-fitur yang terkonvolusi itu menjadi lebih banyak lagi ya, lebih bagus lah gitu ya, dari beberapa ini ada beberapa tahap yang kita ya. Nah, nanti ada juga kita belajar juga terkait pattern layer dan juga dense layer. Ini juga cara-cara untuk bagaimana supaya ini bisa lebih bagus lagi. Jadi layar-layar itu jadi banyak gitu ya. Jadi lorong-lorong yang dilalui data itu banyak. Harapannya gitu ya, semakin terseleksi data itu sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi yang dinamakan deep itu gitu. Jadi dia masuk, kemudian benar-benar nanti bisa terseleksi sedemikian rupa sehingga keluarannya itu seperti terkait dengan berapa layer yang kita pakai dan sebagainya itu sangat tergantung pada ya kedalaman yang kita inginkan seperti apa. Ya. Jadi kita bisa memainkan ini semua. Itu cara kerja dari convolution-nya. Nah, ini layer-layernya ya, ada 1 dimensi. Jadi nanti untuk CNN itu juga bisa, jadi kita mainkan kalau untuk data apa gitu itu kita misalkan convolution 1 dimensi itu bisa ya. Terus kemudian bisa juga kita mainkan 2 dimensinya atau 3 dimensinya. Nanti kita coba bandingkan. Jadi artinya sebetulnya ini tuh bisa kita bisa kita atur-atur sedemikian rupa sehingga ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan dia dari keterangan ini untuk 1 dimensi konvolusi itu cocok untuk yang teks, ada teks. Kemudian ada dari waktu berarti time series.
dan urutan-urutan yang lain yang cocok dengan ya, sesuai nanti. Makanya biasanya kita coba cari dulu ya, kalau composition 1 dimensi gimana, composition 2 dimensi gimana, 3 dimensi gimana, yang bagus mana. Nah, untuk dia 2 dimensi yang menjadi contoh kita hari ini adalah untuk gambar, Untuk yang 3D biasanya video. Ya, untuk video-video yang Anda ulang, misalkan kalau misalkan Anda project atau tesis Anda bisa menggunakan yang composition 3 dimensi. Ya. Nah, terus kemudian untuk kasus di image recognition yang nanti akan kita coba pelajari di programnya, nah ini akan coba melihat kinerja dari convolution 2 dimensi itu apa. Ya. Nah, untuk yang 1 dimensi, 3 dimensi sebetulnya sama, ya mungkin ada penambahan 1 dimensi atau yang lebih. Ya. Yang 3 dimensi biasanya bisa lebih dari 3 ya kita mainkan. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana teknik mereka untuk memisah-misah tadi. Jadi artinya kalau ada data gelondongan seperti ini kira-kira gimana ya? Dia sistem yang kita ini tuh bisa kita atur-atur sehingga dengan ya pasti kernelnya banyak ya. Jadi kernelnya banyak yang kita bisa pilih. Ini filternya adalah kernel. Jadi yang cocok mana itu kita coba cek gitu. Kalau sigmoid atau apa nanti kira-kira gimana dan sebagainya itu dicek. Terus kemudian dari sini ya ini contoh ya, ini bisa dia memecah yang warna merah sendiri, yang warna hijau sendiri, yang warna biru sendiri. Habis itu baru setelah dilakukan proses di sini, terus kemudian baru dikonvolusi lagi. Dikonvolusi lagi sehingga di sini bisa menjadi lebih banyak lagi pengamatan yang bisa kita peroleh ya. Jadi misalkan dari warna biru ini bisa kita banyak sekali yang warna biru yang lain gitu yang bisa kita amati, yang merah juga sama, yang hijau juga sama. Ya. Ini pastinya ada banyak sekali yang bisa kita sampaikan di fitur-fiturnya di sini user yang didefinisikan oleh user sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa mereduce size juga. Dengan padding, dengan apapun, dengan ada namanya stride. Stride itu juga ada nanti caranya untuk bagaimana kita membuat supaya. Jadi artinya dalam memilih model gini itu banyak sekali yang kita bisa mainkan. Dan pastinya ya harus ini nyoba-nyoba misalnya kalau pakai padding itu gimana? Apakah akurasinya cukup bagus atau tidak? Stride seperti apa dan seterusnya? Itu nanti sesuai dengan hasil keluaran yang outputnya yang kita inginkan. Nah, itu nanti bisa dimainkan dari parameter-parameter yang ada di sini dan di situ. Nah, ini contoh terkait dengan cara kerja ya, convolution-nya. Di sini ada 3 bagian convolution, yaitu input ya, misalkan gambar 2 dimensi, itu size-nya misalkan 5x5 ini. Terus kemudian ada filternya, ini kernelnya, misalkan kita mainkan misalkan kernelnya matrik ini seperti ini kan. Biasanya kita coba kalikan, kemudian hasilnya berapa nih kita taruh di sini, ditaruh di outputnya. Ya, ini contohnya gitu. Ini contoh untuk ininya, bentuk ininya. Terus kemudian kalau ini adalah proses konvolusi itu di sini dikatakan merupakan proses yang interaktif, ya, interaktif. Jadi perkaliannya ya kita sudah nggak mikir lagi ya terkait perkalian karena komputer kita yang ini jalankannya gitu. Tapi konsep-konsep tadi, ya filter-filternya itu seperti apa, itu bisa nanti kira-kira nanti perkalian matriknya seperti apa. Ya, ini contoh aja, ini 3x3 dan sebagainya, terus jadi isian-isian lagi di situ. Jadi bukan mengarahkan kepada suatu bentuk tertentu ya. Pokoknya perkaliannya isinya seperti itu, gitu, seperti itu. Jadi di sini dikatakan proses konvolusi itu adalah iteratif. Pertama itu fitur diterapkan pada bagian gambar input, kemudian dinilai output direkam. Jadi biasanya ada standarnya biasanya ya, sebut saja dinormalisasi atau apa menggunakan. Jadi kan kalau misalkan RGB itu kan besarannya paling maksimal kan 255 misalnya, itu coba kita normalisasi dulu ya, menjadi 01 dan sebagainya, itu bisa kita atur seperti itu. Kemudian filter kemudian digeser satu posisi satu langkah atau beberapa posisi saat langkah diatur ke angka yang lebih tinggi dan proses yang sama itu diulangi terus ya, sehingga fitur itu menjadi terkonvolusi, fitur yang terkonvolusi itu jadi selesai ya, seperti itu. Ini contoh penerapan kalau misalkan inputnya 5x5 kemudian filternya adalah 3x3 ya, seperti itu. Contoh, kemudian ini juga terkait dengan ini kalau ini ya semua kita coba membuat dia jadi satu, filter khususnya menjadi satu ya.
Seperti itu. Oh, mau tanya, Pak. Ya, gimana? Ini kalau misalkan size-nya itu 5, apakah filternya memang harus 3 ya? Bisa diatur tuh, bisa diatur. Kalau Sesuai. misalkan ternyata 7 itu kita boleh nggak sih tetap pakai filternya 3 gitu? Nah, pastinya yang di sini itu dilakukan pembesaran dulu. Kan fitur di sini kan nggak boleh lebih kecil dibandingkan yang di sini. Itu ada tekniknya namanya fading. Jadi nanti kita tambahin satu layer lagi di sini, kemudian tambahin sini sehingga jadi kalau kita ingin membuat dia itu ukurannya sama dengan ini, ya itu dengan ada teknik lagi, teknik namanya padding supaya nanti keluaran matrik yang di sini ukurannya segini itu bisa jadi seperti ini juga. Kalau ini kan memang triknya supaya dia menjadi lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Kalau fitur expansion itu bagaimana? Fitur expansion itu expand juga, itu termasuk padding. Jadi menambah ini, menambah fit macam ukuran satu itu similarity untuk membuat supaya tampilan itu menjadi lebih ini. Saya baca juga sih kalau untuk word to fact itu juga masuk juga terkait dengan deep learning juga ya terkait itu mengekspansi. Ini contoh yang apa nih? Ini contoh opsi tambahan ini padding ya, padding. Ini kan kita menampilkan matrik ya. Jadi padding itu apa? Dalam beberapa skenario kita mungkin menginginkan output menjadi ukuran yang sama dengan input kan. Kemudian dilakukan penambahan beberapa padding pada saat yang sama, kemudian dapat lebih mudah menangkap itu. Jadi ditambah dengan vektor-vektor 0 di pinggirnya. Seperti itu caranya. Berarti kan intinya sebenarnya kalau misalkan filternya pakai 4x4 gitu memungkinkan nggak ya? Memungkinkan, karena pastinya kan dia lebih kecil dari inputan, masih bisa main. Kalau yang dia sama atau apa ya, tapi dari situ nanti juga bisa nanti kita inginkan sebetulnya fitur yang terkonklusi itu kira-kira berapa sih ukurannya gitu. Ya, konsep matrik ini berarti kalau kalau kita ingin memiliki yang sama sedangkan fitur kernelnya itu dia lebih kecil, gimana ya caranya dengan membesarkan inputan tadi gitu. Dengan padding tadi. Ya kalau sama kan Pak ya. Ya. Oh, ya diatur-atur jadi kalau misalnya lebih kecil lebih mudah. Ya, tapi maksudnya nggak ada standarnya bahwa kalau ini 5 harus pakai 3 gitu. Oh enggak, ini contoh. Padahal matrik yang kita jumpai enggak gitu. Iya. Lebih besar dari itu. Hanya karena saya pernah ngolah data itu yang disertasi saya itu ke samping, ukuran matrik ke samping itu nggak salah sekitar 29.000 ya, 29.000 atau lebih, atau 30.000 gitu. 30.000 ya, ke bawahnya itu kalau nggak salah 19.000. Filternya terus terang pada waktu itu kan karena belum paham terkait deep learning, jadi saya nggak terlalu pakai filter, saya pakai ini ya, survei saja pada waktu itu. Dan sekarang udah saya dorong mahasiswa untuk sini. Karena kalau yang feed forward tadi itu juga sebetulnya beberapa 2 tahun yang lalu itu mahasiswa masih pakai. Terus sekarang itu ya udah dikatakan kuno, gitu kan tadi yang tradisional gitu. Jadi ya ada triknya lagi sih untuk bagaimana membuat feed forward tadi menjadi lebih bagus ada. Cuma terlalu susah, mendingan kita menggunakan yang lebih ini aja, lebih baru. Yang lebih baru lah gitu ya, seperti itu. Baruannya ada. Makanya teknik-tekniknya ya kalau untuk yang bagaimana kalau misalnya dia melibatkan banyak sekali deep learning yang ada gitu, ya pastinya dari matrik kemudian temuan hasilnya itu nanti dicoba dibikin lagi dari transformasinya bagaimana supaya lebih bagus lagi. Jadi satu tahap saja, kemudian tahap berikutnya misalnya STM juga bisa dipakai untuk hasil matrik yang hasil dari ini, misalkan fitur yang terkonklusi tadi. Seperti itu. Ini contoh aja ya, 5x5 gitu. Yang simpel sebenarnya kalau kita jumpai di keseharian tidak seperti itu. Tapi biasanya konsep yang kita kembangkan itu memang untuk matrik yang kecil-kecil dulu, Mas. Biasanya kalau kita nyoba program juga sebisa mungkin tuh jangan besar-besar dulu, misalkan 10 ya. 10 kita memahami terkait dengan konsep itu dulu aja, bagaimana dia kalau diproses gitu ya, pre-processing terus kemudian sampai dia ketemu dia dilabelin apa terus kemudian prediksinya apa itu sampai dipahami dulu gitu. Baru kemudian sesudah kita paham dan jalan di program yang kecil itu nanti baru kita masuk ke data yang besar.
Kalau kita bekerja di langsung data besar, udah waktunya lama, terus kemudian belum tentu juga bukan paham lagi, error di tengah jalan udah bingung kita. Tapi kalau kita berangkat dari yang kecil, menurut saya step-stepnya itu bisa lebih paham gitu ya. Nah, ini ada stride. Stride itu dia ini ya konklusinya jadi lebih kecil. Pengen kecil. Jadi jika kita memiliki gambar yang besar, maka kita mungkin ingin menggunakan langkah yang lebih besar, yaitu dengan menggeser fitur dengan beberapa pixel sekaligus gitu. Sekaligus. Nah, ini caranya yang digunakan adalah namanya stride. Makanya nanti kalau saya lihat itu yang di program kita itu mencoba untuk ini membuat dia menjadi lebih RGB-nya itu menjadi lebih simple, jadi warna hitam putih sehingga nanti jadi lebih mudah. Nah, biasanya kebanyakan kalau kita bicara terkait image kan biasanya memang dirubah ke hitam putih semua. Iya. Karena kalau ini belum ada ini ya, belum yang canggih dan terkait dengan warna itu yang lebih ini. Oke, itu opsi tambahan yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian ada juga di sini multiple ya, convolution layer di CNN ini sendiri. Nah, ini apa namanya untuk mengidentifikasi terkait dengan kompleksitas. Nah, ini lapisan pertama untuk DCN, salah satu yang kita akan pakai nanti. Itu bagaimana dia menemukan fitur tingkat rendah, ya. Misalkan garis vertikal, horizontal, diagonal gitu ya, dari gambar yang kita punya. Kemudian lapisan yang lebih tinggi lagi atau lebih dalam dapat mengidentifikasi karakteristik tingkat yang lebih tinggi seperti bentuk misalkan mata, hidung, telinga dan seterusnya. Jadi memang konsepnya gitu dulu. Jadi kita coba yang sederhana dulu. Ya, kalau misalnya kita seleksi garis terus baru kemudian mata, hidung dan telinga. Nah, ini yang tadi disampaikan terkait dengan layer polling ya, layer polling tadi. Ini untuk menambah lapisan. Terus kemudian tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran fitur yang terkonvolusi, yang harapannya di sini bisa meningkatkan efisiensi ya dari komputasi kita. Ini tekniknya namanya ini ya, bagaimana kita menambah namanya layer pooling tadi. Nah, pooling itu ada dua jenis, ada yang maximum pooling dan juga ada yang average pooling ya. Untuk yang max pooling tadi, yang maksimum itu mengambil nilai tertinggi. Jadi kalau kita lihat di situ kan nilai tertingginya untuk di matrik itu kan 3207 dan 7, misalnya kita pindahin 7. Kemudian 0013 berarti yang paling tinggi 3, kemudian 5209 berarti 9, kemudian 3203 jadi apa namanya 3. Kalau yang ini average-nya, rata-ratanya kita ambil. Jadi kalau ini kan berarti jumlahnya 4 ya, 4 dibagi dengan 4, 1 ya. Ya kalau nggak bulat gimana dibuletin ke atas? Rata-rata itu maksudnya dari yang kita pindah ini. Ini 3, 2, 10, 12 ya. 12 dibagi 4 kan 3. Ya seperti itulah, dicoba kali ini kan kebetulan kayaknya mungkin dia bikin sekali gitu ya, 52 ini kan berarti 16 ya, pas gitu. Jadi ada teknik untuk tadi itu ya, mencoba ya tekniknya bisa banyak ya, saya kira bisa dikembangkan lagi mungkin apa yang selain average apa gitu, minimum mungkin bisa juga. Tapi kalau minimum kayaknya enggak ya, karena pastinya akan berbeda jauh. Ya mungkin kuartil 3 gitu yang dimana kalau di data itu dibagikan misalkan dibagi ini kan ada yang 0 itu yang minimum, kemudian yang kuartil 1 itu seperempatnya, kuartil 2 itu rata-rata, kuartil 3 itu berarti 3/4 data, kemudian berikutnya adalah maksimum. Bisa juga diatur seperti itu ya, gimana kalau misalkan saya coba kuartil 3 misalkan gitu, bisa juga. Tapi kalau untuk yang ini kebetulan yang populer itu maksimum sama average-nya. Nah, itu sudah cukup untuk bagaimana meminimalisir matrik yang besar gitu menjadi lebih efisien komputasinya gitu ya.
Tapi pastinya juga ya ini adalah cara-cara aja, cara-cara bagaimana membuat supaya matrik yang kita hadapi itu menjadi lebih simpel. Bisa juga misalkan ini kan kernel of size-nya kan 2x2 ya. Misalkan kalau kita coba stride-nya 2x2, bisa juga misalkan 3x3 kita mainkan karena matrik kita makin besar, atau 10x10 bisa juga. Ya tergantung kita inginnya gimana. Nah, itu bisa kita cari optimalnya. Misalkan kalau 3x3 akurasinya berapa? Kalau 4x4, oh yang optimal itu 6. Misalkan kita bikin grafiknya itu analisis sudah mendalam lagi, itu sudah cukup sebetulnya untuk tesis gitu. Kalau sementara ini kan dia masukin hasilnya ada. Sekarang kita coba cari kira-kira kernel size-nya berapa yang optimal, stride-nya berapa gitu untuk mendapatkan tadi itu misalkan yang optimal seperti apa. Bisa dimainkan seperti itu. Nah, ini terkait dengan layer flatten dan juga layer dense ya. Itu juga menambahkan lagi node-node baru gitu ya. Jadi apa yang bikin kayak ini bikin kayak lebih dalam lagi gitu. Jadi intinya sudah dikasih hidden kemudian dikasih lagi yang lainnya gitu. Itu tadi itu ya kalau misalkan kita pengen ya memang sih kalau hal-hal seperti itu biasanya dihubungkan dengan efisiensinya ya, efektifnya seperti apa. Tapi ya alangkah baiknya kita kalau dalam melakukan penelitian dan sebagainya, kalau bisa kita bekerja dengan fitur lengkap dulu, baru kemudian kita coba pilih lagi kira-kira yang efektif mana gitu. Nah dengan cara ini, dengan cara menggunakan banyak sekali layer di sini, sehingga harapan kita bisa jadi density-nya nggak perlu atau flatten-nya nggak perlu. Jadi artinya kalau misalnya saya off-kan density-nya gimana? Hasilnya gimana? Kalau saya off-kan flatten-nya gimana? Kalau punya polling-nya saya lakukan, jadi artinya ini ibaratnya semacam fitur yang banyak, terus kemudian kita coba mainkan gitu, kira-kira yang efektif dan efisien. Untuk yang tadi juga polling itu ada 2, yang maksimum sama average tadi. Jadi tekniknya sudah sampai sini, sampai flatten. Ya, kalau dilihat di bagian depan, yang gambar utama ini mungkin sebenarnya semua convolution seperti ini. Jadi inputnya ada convolution layernya di situ, kemudian ada teknik juga di sini tadi ada beberapa, ada padding sama street tadi. Kemudian berikutnya dia pakai pooling juga ada 2, maksimum sama average tadi. Kemudian bisa dikerjakan dengan ini, menggunakan flatten layer dan juga descent layer seperti itu. Jadi proses yang dilakukan oleh convolution itu seperti itu. Saya terus terang mengajarkan kepada Anda itu seharusnya saya belajar lagi dan terus terang ini jauh dari yang saya bayangkan gitu. Taunya ada juga ya yang lebih keren gitu dari apa yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi sebagai ini, jadi sekarang sudah mahasiswa yang tingkat 1 itu sudah saya arahkan ke sini, ke CNN dan sebagainya gitu. Nah ini pelajaran juga, saya belajar ini ngajarin. Saya share aja ke mereka belajar, nanti kita diskusi Selasa atau apa gitu. Oke, seperti ini semua tadi sudah ya, semua dilakukan. Nah sekarang kita coba mainkan di studi kasusnya. Oke, silakan. Tapi kalau misalnya mau nyoba, gimana ya? Saya ini aja ya, saya kopikan ini ke grup Anda ya. Grup kita itu apa namanya? Modelannya. Nah, ini kalau Anda mau nyoba yang yang CNN. Nah, Anda coba. Kalau saya coba tadi udah saya jalankan ya beberapa ini. Saya kemarin kan mencoba untuk memainkannya di Anaconda. Itu langsung kernelnya otomatis restart. Saya bingung kenapa ya. Saya tanya ke teman saya, ini coba di installnya bukan layer di programnya tapi di virtual nggak bisa juga. Jadi nggak tahu juga. Saya jalankan di sini jalan malah di kolaps ya. Aduh, bingung saya juga. Oke ya, di sini kita akan mencoba membangun Deep CNN model. Yang kita pakai itu data image Caltech 101. Ini ada banyak sekali gambar binatang sebetulnya. Saya coba
Nanti download dan cukup besar bakninya. Di sini Caltech 01 itu ada banyak kategori. Ada gambar-gambar akordeon, kemudian airplane, ada angkor, jenis-jenis binatang semua ya. Ini yang misalkan semut itu ada juga di sini ya, gambar-gambar semut. Nah, contoh. Mana tadi masuknya? Ini ya, contoh-contoh tadi. Nah, untuk kasus kali ini tuh kita cuma pakai 4 binatang saja, yaitu damatian, kemudian apa ya? Damatian, terus lama. Yang lama itu kayak gimana binatangnya? Saya kira Anda udah kebayang ya. Lama itu yang lehernya panjang seperti ini. Oh, kayak Apa? keledai Ya, ya. keledai. Itu lehernya panjang tapi. Ini lama. Ini tadi ada rapat dulu paginya. Terus kemudian mana tadi? Panda saya kira sudah tahu ya Anda, panda. Sama tadi itu ini hedgehog. Hedgehog itu landak ya. Kalau misalnya kita lihat gambarnya seperti ini yang kita pakai. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau misalkan kita punya gambar sebut saja anjing kan jangan sampai diprediksi panda atau diprediksi ini ya agak jauh. Kalau lama mungkin masih mungkin lah, tapi ya Ini bisa jadi kan karena warnanya. warnanya betul. Nah, makanya tadi kita coba ini. Putihnya. Ya. Ini berarti kita masuk ke sini. Nah, ini beberapa kalau untuk referensi sebetulnya dari ini paper juga nih, paper Learning Generative Visual Model for View Training Example di ini ya. Approach ya terkait dengan 101 objek kategoris. Triple ini ada paper yang dirujuk gitu. 2014 ya 2004. Terus kemudian saya nggak tahu ini apakah ini datanya kayaknya data referensinya ya. Kalau untuk modelnya kan dia pakai ini ya, pakai incremental Bayesian approach ya. Kalau untuk ini kan biasa ya library yang dibutuhkan ada Pandas dan NumPy, kemudian OpenCV, terus kemudian Matplotlib, kemudian TensorFlow ini untuk deep-nya untuk membangun NN juga neural network-nya jaring tahap tiruan, kemudian Skitlearn ya Skitlearn library untuk training test ya, training test dan juga label encoding dan sebagainya. Nah ini ada di situ semua. Jadi kalau misalnya mau nyoba silahkan aja ya dicoba copy di sini di bagian bawah ya, bagian bawah itu ada. Jadi di sini ya dijelaskan terkait dengan manipulasi yang dilakukan. Jadi ini pertama itu library dulu terkait dengan TensorFlow dan juga kerasnya. Kemudian ini untuk mengetahui terkait dengan versi yang ada. Kemudian untuk manipulasi datanya kita menggunakan Pandas dan NumPy. Kemudian untuk scannernya kita menggunakan untuk training test speed-nya ya, juga report klasifikasinya juga. Kemudian untuk visualisasi kita menggunakan Matplotlib. Kemudian ada beberapa utilities yang diperlukan, size dan OS-nya. Terus kemudian ini saya belajar juga ya. Kalau ini nanti ya bisa ya dilihat dari GitHub yang dia punya juga bisa masuk. Nah, di sini kalau misalkan kita mainkan itu kita jalankan itu kayak gini. Jadi ada versi-versi yang kita gunakan di sini. Kemudian ini download terkait dengan data kita. Cukup besar data ini kalau bentuknya zip kalau nggak salah ada sekitar 134 mega yang kita gunakan. Tapi di sini kita akan cuma gunakan berarti 4 kategori saja. Nah, di sini dibaca juga, misalkan dicoba dimasukkan ke drive kita. Kita bacanya ini ya, pelabelannya menggunakan prinsip yang di directory ya. Jadi misalkan kalau kan tadi kan gambarnya image 1, 2 dan sebagainya. Kalau misalkan kita menggunakan labelnya itu berdasarkan foldernya ya. Damatian, kemudian landak, kemudian lama sama panda tadi.
Nah, ini terkait dengan ukuran data yang kita pakai untuk yang apa namanya ukuran data kita ya, itu yang untuk X dan juga seluruh datanya itu misalkan ini sampelnya ada berapa, row-nya berapa, kolomnya berapa, channel-nya berapa gitu ya. Terus kemudian untuk yang extract-nya berapa dibagi ya, dibagi ini 189 tambah 48 ini harusnya sama ya, 237 gitu ya. Nah, ukuran X train dan X testnya sama, sedangkan Y trainnya berarti ini labelnya ya 189,1 ini labelnya, kemudian 481 ya. Itu terkait dengan label. Jadi kalau misalnya Anda jalankan bentuknya kayak gini, jadi hasil keluaran. Jadi ya nyoba dulu kalau misalnya sekarang bisa juga dijalankan. Nah, ini kok ini nih keganggu sama ini saya sama sekali. Nah, ini pindahin ke bawah lagi. Aduh, Nggak bisa di-hide ya. nggak bisa. Bisa ya harusnya, tapi otomatis gitu harusnya ya. Seingat saya otomatis sama. Oke, ini yang saya coba jalankan tadi. Ini yang library yang kita gunakan. Ini versi-versi yang ada yang dipakai sekarang. Kemudian ini juga apa? Kalau amannya gimana? Kalau kita supaya ini merujuk kepada memang ini gitu gimana? Tulis tangan atau gimana? Anda biasanya apa? Oh ya, untuk data tadi dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Sorry, di sini ya. Kemana ya? Lupa saya. Ya, situ. Di sini kan, tapi nggak muncul. Oh ini. Oke. Di konten ya, di konten. Terus kemudian di sini kan nanti ada beberapa yang sampel datanya. Sebentar. Harusnya ada banyak loh. Kok cuma satu ya? Harusnya ada banyak. Ada tadi tuh masuk yang jadi nggak ada. Hah? Udah tadi Mas, tadi malam maksudnya sudah saya masukkan. Kemana hilangnya? Ini CNN kan ya? Kenapa hilang? Sampel data enggak, ini kan sampel data yang biasa dia pakai ya, untuk yang tersedia di sistemnya. Nah, saya seingat saya itu saya tambahin, ya bolehlah saya tambahin ya di sini. Ini download dulu di new folder dulu ya. Takutnya nanti redundant gitu, jadi bingung nih. Satu apa nih kategoris ya? Objek ya, objek kategoris. Objek kategoris. Ini ya. Habis itu baru upload file, upload folder nggak bisa ya? Harusnya uploadnya file aja ini ya. Ini bikin bisa apa namanya? Bisa di pilih dua gitu. Bisa ya? Upload ya. Upload itu kalau nggak salah uploadnya folder uploadnya bisa semua. Jadi file itu bisa semua masuk, tapi artinya tidak ini. Saya pengennya tuh ini gitu, semua folder gitu, bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya, harus buat satu-satu ya. Maksudnya dipindahin ke sana nggak bisa ya? Misalnya nggak bisa, harus bikin folder lagi di sini. Iya, makanya harus bikin folder. Gimana? Bisa, coba nanti. Misalkan di track di sini. Iya. Tadi malam soalnya nggak bisa, saya coba. Sebentar. Apa sih yang kita coba pakai Panda misalkan ya? Oke. Bisa? Oh bisa. Tadi malam nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Di cancel dulu Pak itu. Ini cancel. Nah, Terus nge-drag-nya gimana? nah, pakai Finder Pak. Hah? Pakai Finder. Vendor yang di bawah itu. Vendor bawah. Vendor yang Bapak punya di bawah, paling bawah. Paling bawah. Oh ini nih. Oh ini pandanya di sini. Kok jadi di sini ya? Oh enggak ya? Oh enggak, itu nggak diproses Pak, itu masih merah itu. Masih merah ya? Banyak mungkin ya yang dipandain. Tapi harusnya kalau di sini berarti keluar, harusnya Panda masuk. Nggak masuk. Enggak, karena masih merah itu Pak, nggak jalan gitu. Berarti nggak bisa. Kalau merah berarti nggak bisa ya?
Udah disiapin tadi malam deh. Ini di ini. Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa masuk ya? Atau masih proses? Biasanya harusnya cepet kok. Kemarin tuh. Harusnya kan ya minimal 1-2 file masuk lah ya harusnya. Tapi enggak ada. Gimana Mas? Caranya Mas? Tadi apa? Vendor mana? Vendor mana? Vendor yang bawah itu prosesnya kayak tadi. Explorer, Pak. Explorer lagi. Oh, Explorer. Masuknya Explorer. Oke, terus tarik kayak tadi. Iya, Oke. Oh, tarik biasa maksudnya ya. tarik biasa. Apa tadi yang kita ambil dalam artian ya? Oke, ini ya. Iya. Masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuh. Bisa. Wih. Nggak bisa lah. Saya coba ini satu-satu. Kalau Mas bisa nggak? Coba dipraktekin coba di situ. Nah, source-nya bisa masuk di sini ya. Source-nya bisa ambil di sini, ada source-nya kalau nggak salah. Di bagian bawah. Mana tadi? Source data. Oh, ini source-nya ya. Bisa sambil dari sini. Di source ini diklik, nanti larinya kepada ini bisa diambil di situ. Di sini ya, download-nya. Ada sekitar 137 mega. Terus kalau kenapa sih? Padahal saya save tuh apa mungkin harus dibuka gitu ya? Dibuka dulu di itu ya mungkin ya. Ditutup terus buka lagi gitu ya? Di refresh aja, Pak. Hah? Di refresh, Pak. Di refresh. Tuh, Di dalam sampel data nggak ada. nggak ada. Tadi malam kita masukin di sini di bagian sini. Kalau coba yang GRU, jangan-jangan GRU juga sama, nggak ada. Juga sama, nggak keluar juga. Padahal saya save tadi malam. Soalnya yang data yang udah masuk kemarin masih nyimpan terus. Iya nggak tahu nih, nah, makanya aneh ya. Saya bingung juga. Oh nggak masuk. Nggak apa-apa lah, kita coba aja. Yang ini berarti kita coba bikin lah ya folder baru lah. New folder berarti Panda. Panda. Terus kemudian folder doi berarti Panda Dalmatian. Terus folder baru lagi. Panda, oke. Panda, oke. Apa namanya? Dari sini aja. Terus kemudian satu lagi. Kayaknya bisa juga ya. Ini maksudnya yang hasil saya coba saya masukkan ke Google Drive gitu. Terus kemudian saya jalankan. Bisa nggak gitu ya? Sebentar, saya coba. Daripada ngetik-ngetik awal gitu. Google Drive. Ini.
di sini saya tambah folder. Bisa ya? Iya, memang kayaknya tergantung keimanan ini. Aduh. Dicoba ya dikerjakan lah. Coba ini berarti folder upload. Kenapa? Wah, lama ya. 17-20 menit. Oke. Ini berarti bisa saya jalankan. Ini saya tutup dulu ya, siapa tahu ini udah tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana programnya? Oh, ini. Enggak juga. Enggak. Emang nasib. Berarti harus ini. Jadi dimasukkanlah semua ya. Lebih lagu Google Drive itu. Mana? Mana? Di sini. Kanan-kanan. Ini. Ini kan input dari Google Drive kan? Itu yang di bawah. Mana? Ini ya? Iya. Oh, ngomong dulu. Iya, cuma Import. Oke. Ya, cobalah Anda ini ada apa namanya, Anda coba lakukan ya. Kalau kemarin tuh memang saya nggak tahu, kalau sama Mas Nandar kan bisa di drag gitu ya. Kalau saya nggak tahu nih kok nggak bisa gitu ya. Terus kemudian kemarin saya coba masukin satu-satu, bukan masing-masing, misalnya satu folder gitu bisa, satu folder. Terus kemudian saya coba jalankan di sini. Nah, kalau file bisa dia banyak, tapi mungkin banyak. Tapi kalau folder nggak bisa ya? Tapi kalau folder dia merah ini. Nggak bisa berarti. Nggak bisa berarti, Bang. Yang itu lingkaran itu merah. Oke, ya udahlah, berarti mau tak mau saya harus input lagi awal berarti. Harus bikin folder. Iya, makanya itu, aduh, gimana caranya? Di malam saya ini gimana? Biasanya kan ngedrag-ngedrag itu gampang ya. Oke lah, kita coba buat lah ya. Saya dulu pakai ini belum yang emang yang from itu from Kayaknya aja dari sini. Ya, masuk sini. Ya mau tamu harus gitu ya, satu persatu. Ini folder dulu. Ini. Kemudian dari sini dibentuk lagi folder baru lagi, empat ini ya, 4 binatang tadi, panda. Terus kemudian lagi ya, dalmatian. Terus kemudian dan anehnya kok hilang ya, saya kayak bingung itu deh. Lama. Kenapa ya? Ada yang tahu mungkin pernah jalan gitu, atau Anda mana-mana aja, mungkin ya saya aja berarti yang jeleknya nih. Berikutnya. Ayo, katanya ada tadi. Enggak, yang data yang lainnya ada. Oh gitu. Kok aneh ya? Saya bikin folder baru kemarin kan yang dataset. Oke, ini mungkin harus dimasukkan ke sampel data gitu ya? Enggak? Mungkin kali ya. Kayaknya yang di ya. dalam sampel data masih tetap ada. Tapi yang di luar sampel data saya hilang. Berarti gitu, itu pelajaran kita ya. Berarti masukin ke sini. Sini berarti ya? Iya. Ada. Gitu aja ya. Berarti itu, ini yang kita tambah. Mana tadi? Oke. Saya running lagi yang kemarin, simple and itu nggak bisa. Bisa kan? Oh iya benar berarti. Berarti dapat apa? Informasi apa? Dapat pengetahuan kita di sini ya. Ini berarti bisa diupload nih. Berarti tadi ya. Lama berarti. Yang lama.
Berarti Anda baru tahu juga ya berarti? Makanya saya lihat juga. Iya, saya kaget kok hilang gitu terus saya nih. Nih, udah nih diupload ya satu-satu nih. Oke, ini cepet nih. Karena ganti network Pak, ini sessionnya hilang. Betul. Kayaknya itu gara-garanya. Karena kita kalau yang sistem yang di bawah dia ini yang ada ya di sampel data itu. Iya, kok. Oke. Pak, izin ke Ya, monggo. Nah, dalam matian sekarang. Dalam matian masuk. Dalam matian. Ini dia. Oke, masuk. Terus kemudian landaknya. Oh, udah selesai? Belum? Pindah-pindahin. Dalam matian. Dalam matian. Ya, harus satu-satu pelajaran nanti. Paham caranya. Oke. Karena itu pakai Anaconda saya tadi, begitu saya aktifkan TensorFlow, dia langsung restart kernel. Makanya, aduh, gimana caranya? Ya udah di sini aja. Nanti saya coba tanyakan ke ahlinya inilah. Oh, pernah ngalamin nggak? Kalau saya biasanya nggak pakai ini, pakai Python. Oh. Dari Itu ada banyak masalah atau enggak? enggak sih. Aman. Cuman memang berbayar dan harus biasa. Oh, yang cari crack-nya ya. Mahasiswa pinter tuh. Cari crack. Oke, ini ya. Ini udah masuk semua nih datanya. Ya, berarti ini harus kita coba ini. Jadi kalau memainkan itu sebetulnya ngopinya dari gini, CopyPad ini lebih mudah dan lebih ini ya. Istilahnya udah langsung di situnya. Saya tulis. Jadi kasih gini. Itu udah running belum di atas ya? Belum ya, ini di running dulu. Library-nya. Nah, ini udah keluar terkait dengan apa versi dari ininya. Terus kemudian kita coba masukkan data tadi. Kenapa ini? Directory ya. Kemarin kasusnya juga gini. Kenapa masalahnya? Sorry. Mana muncul di sini? Kemarin juga muncul gitu. Satu lama. Oh, oke. Ini nih, kayaknya ini. Ini harusnya KL gitu. Coba sebelah. Ya, udah ya, jalan ya. Di sini save-nya ukurannya ya 200. Harusnya enggak ya? Tadi berapa yang di awal ya? Itu extrainnya kok sama. Oh, extrainnya sama ya 250. Tapi no problem lah. Apa mungkin belum masuk semua? Jangan-jangan. Ini udah ada ya. Oke. Ya, sesuai dengan apa yang ada di sini dulu ya. Kita coba ini kan. Nah, ini kalau kita ingin cek ya terkait dengan apa namanya labelnya benar nggak gitu ya. Kita coba jalankan. Ini ya salah ya. Ini kayaknya salah nih. Ini salah nih. Ini salah salah juga ya? Kayaknya jajan salah input tadi ya. Oke, kita coba ini jajan. Ini apa gambarnya? Bener nggak? Hahaha. Bener. Coba cek. Wah, ini dia. Tidak tahunya salah. Nanti dihapus dulu ya. Pantasan jumlahnya kok nggak ini ya. Ini gimana ngapusnya ya? Harus satu folder. Isi lagi.
kalau di Gimana? itu nggak bisa. Di drag kemana? Apa namanya pakai pilih yang image. Image-nya maksudnya? Di apa? Di drop gitu? Kok nggak bisa, harus berarti harus memang ini. Kacau. Harus gini. Duh, maaf ya, maaf baru-baru. Ya begitulah. Kok nggak hilang? Alah, Harus dihapus dari satu-satu. Ya. Atau ada yang enggak? nggak bisa tes Pak. Nggak bisa tuh, ya. Nggak bisa, Mas. Keluar ya? Pilih nama aja Pak ini. Kan bukan fotonya yang salah. Oh, nggak foldernya di rename. Rename terus? Oh enggak, gini aja Pak, upload baru, ntar di. Oh, itu di ini ya, benar-benar. Ini berarti diganti aja yang lain ya, Mikan ya. Misalkan apa, misalkan kodok gitu. Benar. Kodok misalkan ya. Biarin kita tambah lagi. Kacau. Namanya harus sama. Ini aja copy aja dari sini. Salam. Namanya kolab segini nih. Enak, nggak perlu Semua tersedia ya. Nah. Dan bisa tersedia, bisa diakses di mana aja. Ya, itu yang salah satu keunggulan juga. Makanya Anda diajarin itu nggak pakai apa namanya ini menilai, udah. Dulu Bapak pernah, dulu awal-awal. Belum. Menilai itu lebih mudah tuh. Jadi itu bisa dipakai dimanapun juga. Asal kita masukin itu masukin username sama itunya. Mana urut di belakang bawah. Di bagian gimana? Di collab. Di bagian. Sip. Coba kita kan dulu. Ya, oh ini shape-nya udah benar ya, 189. Kan tadi ukuran juga beda ya langsung ya. Oke, terus kemudian kita coba jalankan. Pantesan dia bingung. Salah Anda. Panda lama benar ya. Lama juga. Ini ya betul ya. Kenapa jadi ini? Tutup itu gimana tutupnya ya? Sama satu doang. Ini ya. Ini benar. Nah, baru kemudian kita melakukan training ya, training terkait dengan itu dengan DJNN gitu ya. Harus kita input dulu layernya, terus kemudian ada ini di sini pakai first ya untuk yang pertama, layer pertama, layer 2, layer 3 dicoba. Diterapkan juga max spalling dan juga drop out layernya ya. Kemudian ada flatten layer, kemudian dense layernya juga. Nah, step-step 1 di sini ya saya kalau enaknya saya belajar ini tuh karena step-stepnya itu seperti apa yang dijelaskan tadi, langkah-langkahnya itu disampaikan gitu ya. Di sini disampaikan model-model yang kita pakai apa, kemudian input layernya apa gitu. Nah, ini karena yang cocok untuk gambar itu adalah ini gitu ya, pakai convolution dua dimensi, makanya digunakan ini. Terus kemudian di sini dijelaskan juga misalkan kenapa filter 16 ya, bentuknya harus apa kemudian ya. Ini jelasin di sini dimensi dari itunya seperti apa. Kemudian kernel size-nya ini tadi Mas bisa diatur-atur di sini. Terus kemudian stride-nya juga bisa diatur. Padding-nya ini berarti memakai ya, dipakai padding-nya. Kemudian data formatnya dan sebagainya itu semua ada di sini semua penjelasannya. Terus kemudian ini untuk max poll-nya ya, pollingnya dipakai di sini. Ini drop out layer digunakan juga. Kemudian
meng-set ya terkait dengan itu tadi apa namanya convolution-nya dan expoling sama dropout layer-nya. Terus kemudian di apa nih? Di ini ya apa namanya? Dipakai apa? Coba diterapkan juga untuk 2 dimensi dan 3 dimensinya juga ya. Nah, feed forward juga dipakai juga di sini coba diperlukan juga untuk ya tadi untuk ngatur-ngatur juga terkait dengan aktivasi yang dipakai apa gitu ya. Hidden layer-nya apa dan sebagainya. Nah, step 2 ini baru masuk ke TensorFlow-nya ya. Jadi compile dari keras apa model kerasnya. Jadi sebenarnya sudah dikasih keterangan semua di sini ya terkait dengan apa-apa yang harus kita bisa mainkan. Saya nggak tahu kalau pakai apa namanya seperti ini bisa nggak kayak dituning gitu. Jadi artinya biar dia bisa milih gitu ya terkait dengan apa-apa yang ada di sini kan ada banyak pilihan ya, sehingga dari situ bisa nggak dipilih model yang terbaik ya. Kalau saya di SVM ANN itu masih mungkin ya, tapi kalau di sini mungkin nggak gitu ya. Ini step 3-nya disampaikan juga, terus kemudian ada banyak sekali isian-isian yang harus diisi ya terkait itu. Nah, itu untuk model untuk prediksinya tadi. Nah, ini untuk performance ini cukup lama ini prosesnya. Langkah-langkahnya kan layar yang dipakai banyak. Yang ini lebih cepat ya, ini udah. Nah, ini yang agak lama. Pada saat kita mempraktekkan terkait dengan model kerasnya ya. Nah, di sini juga sama, harus dicari model yang terbaik ini kan. Ini satu state bahwa event score-nya 0,99. Kalau misalnya di running lagi itu berbeda lagi. Kalau di model yang di ini tuh bagus loh. Apa namanya? Saya lihat tuh cukup bagus. Saya nggak tahu juga bagaimana dia melakukannya ya. Kalau di sini tuh kalau nggak salah untuk model yang dia bangun tuh 0,99 untuk apa trainingnya, untuk testingnya itu 80. Ini bagus kurasinya. Nah kalau yang saya kemarin tuh nyoba nggak terlalu bagus, ini belum ya, masih lama ini. Nah cuma kemudian apa yang menjadi saya ingin nyampaikan kepada Anda itu karena yang dilakukan dia itu benar-benar step-stepnya itu jelas gitu ya, kira-kira apa-apa gitu. Nggak bisa. Ini ada depan sini, pindah sini aja. Di sini, nih. Coba. Kurang panjang Pak kayaknya. Ya maksudnya kamu pindah sini. Pindah sini aja. Pindah sini apa? Iya. Tapi masalahnya nggak ada. Ya Pak. Oh ini udah keluar nih hasilnya ya. Bagus nggak ya? Kemarin saya yang pertama itu kurang bagus. Oh 0,99 ya, bagus ya. Oh tapi ini kurang bagus 0,58. Tapi ini udah cukup untuk memprediksi ya. Ini model yang kita bangun ya untuk trainingnya itu cukup bagus di 0,99 akurasinya. Terus kemudian untuk yang advanced score-nya untuk yang modelnya kurang bagus ya, sekitar 0,58. Tapi ini sebenarnya sudah cukup bagus untuk memprediksi. Kemarin malah pertama-tama yang saya coba running itu tidak terlalu bagus juga ya, 0,3 berapa, terus kemudian saya coba cari kesalahannya di mana dan sebagainya. Terkait ada beberapa baris program, bukan pakai program, maksudnya ada beberapa yang nggak masuk gitu ya. Jadi dijalankan seperti itu. Terus kemudian ini konsep untuk mencoba prediksi. Jadi coba cari gambar gitu, gambar yang hitam putih terutama ya, karena anjingnya kan hitam putih. Kalau misalnya berwarna yang lain akan diprediksi lain gitu. Jadi makanya saya coba ini bukan merupakan dalmatian, tapi ini akan coba kenapa? Oh belum ada datanya masih belum termasukin. Harusnya di sini. Oke, dimasukin ya. Ada saya nyimpen. Misalkan upload ya, upload lagi. Nanti di download ini di sini. Oh ini nih. Coba saya masukkan yang ini. 2 bisa. Oke, masukkan.
Oke ya. Oh, ini kayak ini udah jalan-jalan. Ininya ada satu lagi yang belum folder. Ada sampel ini. Ini. Oke. Maksud saya di sini tambahin ini. Oke, ini yang akan coba kita ukur ya. Ini mungkin akan berbeda dengan yang ada di sini. Saya coba cari gambar yang lain gitu. Kalau ini kan ini nanti ada yang doc yang keempat ya. Itu nanti kan kita coba juga. Tadi mana masuk sini ya? Ini kemudian kita resize ya. MyDoc itu kita resize lagi. MyDoc itu dengan ini ukurannya. Terus kita normalisasi dibagi dengan 255 ini. Nah, dari sini diprediksi dia itu Dalmatian. Alhamdulillah. Berarti termasuk ini ya. Apa namanya? Ini guruan dia juga. Dengan probabilities yang lumayan gitu ya. Dia masih dinilai sebagai Dalmatian, bukan merupakan panda gitu ya. Nah, ini kalau saya coba lagi yang lain, ini terkait contoh lain misalkan yang keempat ya. Keempat saya coba tadi ada masukan juga. Karena kemarin saya coba ngambil sebut saja anjing lain gitu yang warnanya putih gitu, itu nggak bisa. Dia diprediksi lama. Kalau misalkan ternyata kucing itu Pak, gambar Apa? kucing gitu Pak. Gambar kucing. Nah, Coba cari. Kucing hitam putih maksudnya. kucing hitam putih. Sangat mungkin dia diprediksi sebagai Dalmatian. Karena Super Dalmatian. Untuk datanya cuma itu. Nah, ini Dalmatian juga. Ya, tadi kan 088 089. Kalau yang ini dicoba dimainkan yang ini kemarin 65 ya, itu ininya lumayan nih. Kalau nggak salah kita di atas 90 yang ini Dalmatiannya. Nah, cobalah nanti dicoba di ini. Tapi yang menjadi inti pentingnya nanti coba Anda breakdown lagi kalau misalnya nanti di perdalam kalau misalnya menggunakan CNN ini langkah-langkah yang dipakai oleh siapa tadi yang memberikan ini tuh cukup rinci gitu, step-stepnya sudah cukup jelas gitu, disampaikan dia ya, proses ininya. Jadi artinya bisa ya gambarnya gimana ya nanti kita coba dihubungkan dengan itu tadi ya. Ini epohnya baru 0 ya. Kalau epohnya 50 lama sekali nanti. Nanti untuk yang kasus GRU nanti pakai epoh tuh. Epohnya banyak di situ. Nanti bisa kita mainkan. Epoh itu semacam apa ya? Iterasi gitu. Iterasi yang kita inginkan gitu. Ya, seperti itu yang untuk apa namanya? Ini nanti saya kasih kepada Anda. Atau Anda sudah bisa melihat di sini, udah di sini ya? Udah saya kasih di sini ya. Anda bisa lihat di sini. Ada contoh-contohnya. Nah, nanti yang untuk guru kita pakai ini, pakai data ini, data cuaca di Australia. Kalau dicoba dipakaikan gambar, kayaknya nggak bisa. Ya memang ini harus ada modifikasi khusus gitu untuk gurunya. Itu paling untuk apa namanya? Ini kenapa? Oh belum ya, belum masuk deh, belum selesai. Ya gambar ya. Oke, berikutnya kita masuk ke nanti saya kasih semua lah. Jadi saya udah nyoba di rumah nanti ya silahkan Anda untuk menggunakannya juga. Nah kalau guru di sini juga. Nah saya belum lihat yang belum rubah ke LSM. Nanti kalau Anda ada waktu mungkin bisa juga. Tapi nggak tahu juga Anda pakai nggak gitu. Kalau pakai berarti pakai yang tadi link dari link yang Sol ini cukup dia saya lihatnya yang paling lengkap penjelasannya dibanding yang lain. Ya, RNN dan STM ada di sini semua. Nah ini Anda bisa lihat penjelasannya. Kok nggak ada? Harus ini ya? Kenapa? Oh nggak bisa ini. Enggak harus ini kayaknya. Terbatas ya? Oh enggak. Harus yang baru Pak, yang belum pernah dipakai. Apanya? Ininya? Atau harus ditutup semua gitu ya? Harus ditutup semua enggak? Atau sudah terdeteksi enggak boleh? Ya mungkin Anda yang pakai. Atau mungkin untuk akun lain gitu ya mungkin ya? Iya, Oh, oke.
Nah, nanti bisa lihat di sini rigid rigid gitu ya dia jelasinnya. Jadi makanya cukup bagus. Tesis bagus nih, keren nih. Jadi nanti Anda optimalkan di ini. Nah, ini tugas Anda itu nanti mencoba optimalisasi ya terkait dengan ini nih yang terkait dengan step-step yang dia lakukan, terus kemudian bisa nggak mungkin ditambah step-step yang lain gitu yang mungkin bisa lebih akurasinya lebih meningkat gitu. Dengan data yang sama. Ya kalau data yang sama kayaknya saya mungkin yang gini aja yang bisa dipakai di kita gitu, yang pakai kita ya mungkin masih boleh nih. Tapi ya sebisa mungkin banyak sekali yang kita explore gitu, bukan hanya 4 folder, itu mungkin semuanya dipakai gitu. Karena beberapa penelitian yang dia mengambil, jadi kalau di data yang saya dapatkan itu, yang untuk data ini itu banyak sekali yang udah mensitasinya. Data yang digunakan oleh ini. Betul. Caltech itu banyak sekali yang pernah pakai. Kalau versi 1D CNN-nya beda juga, Pak. 1D CNN itu cocok untuk teks saja. Maksudnya pengaturannya berarti beda lagi. Beda lagi pastinya ya. Mungkin ya ada beberapa parameter yang mungkin akan coba di-reduce gitu, seperti apa. Dan kira-kira pastinya akan lebih simpel. Nah, nanti coba bermain datang juga kunjungi aja GitHub dia. Ya, saya kira banyak sekali yang mungkin yang bisa kita ambil di sini. Ini dia punya juga link-linknya. Ini kan masih bisa dimainkan ya, poll size-nya, kemudian stride-nya bisa dimainkan. Kalau ini kan dia state kan 2,2 dan sebagainya. Ya mungkin ini cara yang paling optimal menurut dia ya. Nah, saya yang meneliti itu bisa nggak ini dituning gitu. Artinya dia bisa membentuk kernel size yang optimal itu berapa, stride-nya berapa gitu, padding-nya tadi gimana Pak, atau perlu padding atau perlu yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Jadi pool size-nya itu bisa diatur-atur. Ya, kalau Anda bisa nemuin itu udah bagus. Saya punya program ANN yang kemarin jalan di BPJS tuh ada juga. Saya tuningkan beberapa lumayan lah, akurasinya bisa nyampe 85 lah dengan data 1 juta. 1 juta data. Itu masih kecil itu. Setiap harinya itu dia bisa 250 data. Yang komplain BPJS, bukan komplain, maksudnya yang lapor ke BPJS. Jadi kan dia akan diprediksi kira-kira penyakit apa bulan ini kan pasti berbeda-beda. Dari situ dia ngerancang anggaran. Misalkan kalau Januari itu saya harus sedia uang berapa gitu. Kan biasanya kalau pemerintah kan berbasisnya 3 bulan kan. Kalau 3 bulan itu habis, ya pembayaran kan dipending untuk 3 bulan berikutnya. Kayak kasus di Italia juga sama. Nah, bisa nggak diprediksi itu kira-kira untuk Januari, Februari, Maret itu kira-kira penyakitnya apa saja yang muncul, kemudian biayanya berapa, pasiennya berapa diprediksi, terus nanti dia nyediain anggaran di situ. Dia pengen gitu, minta bantuan ke kita gitu. Ya dia udah nerapin time series sih, udah gitu, tapi pengen ada nuansa lain gitu, yang supervise gimana gitu, dia nantang gitu. Akhirnya kemarin ya udah diskusi dengan kita, terus akhirnya bangun sistem dia. Oh beda-beda lagi. Ya itu rumit. Kemarin itu baru 1 daerah aja, di daerah mana gitu. Oh, itu proyek besar itu sebenarnya kalau mau gitu. Kalau Anda ini bisa juga misalkan ajukan buat disertasi juga bisa. Yang kompleks analisisnya yang bagus. Siapa tahu nanti Anda dapat proyek juga di sana. Kemarin tuh mau lanjut juga, cuma lanjut untuk yang per daerah secara umum dulu 5 provinsi besar. Maksudnya yang satu DKI, karena banyak sekali yang rujuknya ke rumah sakit DKI gitu, mau dari daerah, sama dari mana, dari Bandung, dari ini, Jawa Barat yang nomor 2, Jawa Timur yang provinsi besar-besar, itu kita coba. Jawa sama tambah mungkin Sumatera Utara gitu. Kemarin bikin model yang itulah, yang akan diajukan kemarin itu kota. Jadi menunjukkan misalkan Jawa Barat kita bidik Bandung misalkan, kita coba. Tapi pas ada kasus mengerucut terkait BPJS bocor itu datanya, kan akhirnya terus kemudian di lock semua itu data nggak bisa keluar. Jadi kalau itu kan berarti kita nggak bisa ngolah, otomatis ya nggak bisa. Akhirnya nggak lanjut lagi.
Tapi konsultan sering konsul ke kita gitu. Itu konsultannya atas nama Kita sama tell you. Heli. Nah, di kakaknya Pak Andri Bru julukannya deh. Ada di situ. Selama berapa bulan nih? 5 bulan saya 5 bulan atau 4 bulan. Oke, itu nanti untuk RNN GRU kita coba lihat. Saya juga udah bikin slide-nya juga terkait itu. Masih pada fit bangun. Kemarin sih kita ke ini, saya kok jadi lupa namanya. Yang bagian ini ya, bagian yang memang buat prediksi. Jadi ya kalau dengan pimpinannya itu kita nggak ada dengan direktur yang di situnya gitu, kita kontaknya. Lumayan lah, jadi terpakai gitu. Ini bukan terpakai, maksudnya benar-benar mikir gimana sih penerapannya gitu. Jadi menurut dan kalau kita kalau yang lucunya itu gini, suatu saat itu ada mahasiswa kita yang kuliah di Korea seingat saya ini. Terus dia itu masih pakai fuzzy logic, itu ditawain. Fuzzy logic. Ditawain. Kita udah nggak ada gitu, udah lewat gitu misalnya. Jadi udah deep learning udah gitu, teknologinya udah. Kalau yang untuk itu tuh udah asing lah bukan asing, maksudnya udah kuno itu, ngapain dipakai, ditawain ya itu mahasiswa kita. Ya kebetulan terus kemudian dia nyampaikan kebetulan ke kami gitu, terus kemudian kita kan coba lihat lagi kira-kira peluangnya apa yang bisa dicoba di-upgrade lagi yang lebih bagus gitu. Oke, ini GRU ada di link di situ ya, di folder tadi di GRU. Ini sebetulnya hampir mirip, bukan mirip ya. Kalau yang dianya ini mengatakan sama gitu dengan LSTM. Mungkin ini aja, mungkin saya coba headlight aja bedanya apa gitu ya. Jadi GRU atau LSTM itu diperkenalkan untuk mengatasi masalah gradien ya. Gradien dalam standar RNN ya. RNN recurrent ada recurrent di hidden-nya gitu. Kemudian GRU juga itu untuk mekanisme gate-nya ya, untuk dari recurrent-nya, dan diperkenalkan tahun 2014 oleh Kyung Hoon. Nah, GRU itu mirip dengan LSTM ya, dengan forget gate-nya, tetapi mempunyai sedikit parameter jadi lebih sedikit parameternya dibanding LSTM karena tidak memiliki namanya output gate ya, output gate. Dan di sini dikatakan bahwa GRU itu telah terbukti menunjukkan kinerja lebih baik untuk kumpulan data yang di mana dia kumpulan data yang lebih kecil dan lebih jarang. Ya, lebih jarang. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara dia dengan LSTM. Nanti kita lihat gambarnya perbedaannya di mana. Nah, konten yang ini adalah yang sama dengan tadi, basic GRU di machine learning. Saya kira tadi sudah dijelaskan di awal. Dia merupakan bagian dari recurrent ya, recurrent. Terus kemudian ya berkumpul bersama di recurrent itu RNN, kemudian LSTM dan GRU ini. Jadi kalau misalkan Anda mau bandingkan boleh juga kalau misalkan ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan LSTM dan sebagainya ya terkait ukuran data ya saya kira ya GRU kalau untuk ukuran data besar pasti akan kalah ya. Kemudian bagaimana GRU dibangun, kemudian apa bedanya dengan RNN dan LSTM. Kemudian ada juga contoh pattern-nya yang nanti kita coba praktekkan juga. Ini tadi ya sebenarnya penjelasan tadi. Nanti silakan Anda lihat di kannya. Ini konsep yang sama dari neural network ya. Jadi dia punya input, ada hidden, ada juga output layer. Yang berbeda dengan yang lainnya ada recurrent di hidden-nya ya. Ada ada proses validasi dan juga proses evaluasi juga terkait dengan hasil di situ di hidden-nya. Jadi prosesnya pasti akan lebih lama ya, karena ada proses looping-nya di situ ya. Tapi prosesnya sama, jadi karena neural network jadinya ada input, hidden dan output-nya. Nah, di sini disampaikan bahwa tidak seperti feedforward network ya, neural network, bahwa itu berisi unit berulang di lapisan hidden-nya. Ya, ini untuk memproses data urutan gitu ya. Kemudian ada juga di sini time step-nya ya, time step-nya.
Jadi dilakukan dengan melewatkan status hidden secara berulang dari timestamp-nya, timestamp sebelumnya. Nah, di sini timestamp itu definisinya apa? Itu pemesanan tunggal input melalui unit berulang. Nah, jumlah timestamp itu sama dengan panjang urutan yang kita gunakan. Nah, ini arsitektur dari recurrent di dalam RNN dan LSTM standar. Ya mungkin kalau kita lihat ini standar recurrent unit itu seperti itu. Terus kemudian kalau untuk LSTM itu ada ini apa namanya output gate, output-nya ada di sini. Jadi report gate ada, input, ada output gate-nya. Kalau untuk yang apa namanya GRU itu tidak ada, tidak ada. Jadi dia hanya punya reset apa di reset, kemudian update dan juga ada kandidat untuk hidden-nya ya seperti itu. Ini penjelasannya ada di belakang. Nah, jadi dijelaskan di sini ya langkah-langkah nanti yang kita coba buat programnya gitu ya. 1 2 ya, 1 2 ada 3 4 5, kemudian 6 7 8. Ya, 1 2 itu apa? 1 2 itu adalah proses terkait dengan reset gate-nya. Terus kemudian untuk 3 4 5 itu untuk update gate-nya, kemudian yang 6 7 8 itu terkait dengan apa namanya? Menyetel ulang status dari hidden-nya ya. Kemudian dari langkah kedua, kemudian digabung dengan input baru, kemudian mengalihkan dengan baut masing-masing dan menambahkan bias di situ. Ya, jadi ada fungsi aktivasi yang digunakan yaitu tangan hiperbolik. Langkah ke-6 kemudian kandidatnya ya, itu lagi dikalikan dengan hasil update gate yang langkah 7 ya, langkah 7 kemudian ditambah dengan ya tadi ya H_T min 1 yang di sana ya, status dari yang apa? Yang awal dari hidden-nya. Kemudian dimodifikasi sebelumnya untuk membentuk status tersembunyi yang baru dari H_T. Selanjutnya berulang terus langkahnya dari T tambah 1 dan seterusnya. Nah, ini proses seluruh urutan, ini proses dari cara kerja dia ya. Jadi dari gambar ini coba dijelaskan terkait dengan langkah-langkah yang ini. Jadi reset gate itu langkah 1 2, update gate itu ada 3 4 5, kemudian ada lagi adalah untuk hidden state kandidatnya. Jadi memilih hidden baru lagi yang ya recurrent ya, sifatnya recurrent tadi untuk menemukan yang paling optimal seperti apa. Nah, gitu proses yang dilakukan. Berbedaan dengan LSTM di situ aja, dia tidak ada output gate. Jadi sehingga dia lebih efisien, lebih cepat. Nah, tadi itu tapi untuk data-data besar dia tidak terlalu bagus ya, dan data kecil aja yang bisa dipakai menggunakan GRU. Ya, itu GRU. Kemudian apa lagi ya? Ya programnya ya. Berarti saya harus buka yang tadi ya. Di mana tadi? Di GRU lagi. Mana-mana? Ini ya. Ini belum ada. Belum buka. Ini harus masukin data baru berarti. Data terkait Wither. Nggak bisa kayaknya. Harus nggak ada. Tuh, sampel datanya hilang. Maksudnya? Harus di-input lagi ya? Enggak. Apa namanya di expand. Oh, di-expand. Ya nggak maksudnya biar di sinilah biar. Enggak, Di sini ya. itu kan belum di expand. Belum ada. Di-expand. Sama kayak saya gitu. Iya. Ya ini kan ini masih ininya. Defaultnya ini default bawaan dia. Makanya harus diupload kan yang tadi. Diupload yang ini. Di situ. Coba di refresh. Itu baru buka ya. Baru buka nggak bisa. Tuh. Nggak tahu ya, memang harus dimasukin sini kayaknya. Jadi dia protes. Jadi mungkin dia bikin programnya ini kalau dia ini pokoknya standar ini harus muncul terus kemudian ini gimana di luar ya? Di luar. Nah, kalau ini bisa dipindahin kayaknya. Bisa. Berarti di sini ini sama ya. Ya, jadi gunakan data dari cuaca ya, cuaca dari Australia dari Kaggle. Dari Kaggle. Nah, Kaggle itu sering sekali itu ngadain kegiatan-kegiatan apa untuk dilombakan gitu ya. Terkait mengoptimalkan metode atau apa gitu.
Itu proses yang itu dipakai untuk di hackathon biasanya. Hackathon itu kan juga sama sebenarnya. Dia supaya daripada dia bayar project dan sebagainya, orang-orang mendingan dia gitu. Licik ya urusan-urusan itu. Nah ini pandas nanti sama ya, plotly untuk data visualization, kemudian tensor, ada skitten juga dipakai di sini. Kita coba jalankan. Ini biasa ya tadi ya, mirip dengan tadi menggunakan apa cek terkait itu. Nah ini berarti salah ya, berarti harus ada data sampel ya, sampel data. Ini kirim dulu. Loh, kok ada 2 inputnya? Siapa yang masukin lagi? Ini? Karena proses itu masih Oh masih belum masuk ya? Berarti nanti dulu sabar. Tapi masalahnya akan dipindahkan nggak semua nanti? Berarti belum ya? Oh udah nih. Harus, kok aneh? Ke copy kali ya, Pak. Kenapa? Ke copy ya, bukan ke Ini 10,44 ini. Oh iya benar. Berarti harus dimasukin ke sini. Aduh, berarti memang harus di Astagfirullahaladzim. Ya beginilah kalau pakai milik orang lain. Masukin lagi dari sini. Benar kan di sini ya? Dari 14 datanya cukup banyak juga. Minggu depan berarti penjelasan itu terkait tugas ini ya, apa UAS-nya ya? minggu depan Bu Imelda. Bu Imelda, nanti yang jelasin Bu Imelda. Terakhir ya Pak, minggu depan ya Pak. 14, minggu 14 ini. Sebenarnya bukan minggu 14, harusnya minggu ke-15. Jadi sekarang total ngajar itu harus 16. 16 itu sudah masuk ujiannya. Jadi ujian itu masuk di minggu ke-8 dan minggu ke-16. Ya memang lama, nggak sabar aja tadi. itu izinnya tugas saya, Pak. Kemungkinan besar. Nanti Kalau 15 berarti masih ada 2 kali pertemuan lagi kita. kita tuh masuknya sebenarnya harusnya sekarang udah minggu ke Sekarang minggu ke 13 nih Pak. 13, tapi UTS dihitung nggak? UTS kemarin. Oh enggak. Ya itu berarti sekarang udah masuk ke 14 berarti. Oh, 15, 16. Jadi tinggal 16 sama 15 sama 16. Udah ya, belum. Cukup besar ya data-data yang dia olah. Lumayan. Mas tahu solusinya nggak? Saya itu kalau install di Anaconda saya, TensorFlow, itu langsung restart kernel. Saya lihat Pak. Betul. Belum pernah lihat. Aneh itu. Langsung gitu, terus Padahal pro ya Pak ya. Pro. Terus kata teman saya tadi tuh coba di terminalnya gitu, installnya, tetap aja nge-hang juga. Ini udah ya. Dulu banget ya, tapi saya udah lupa. Tahun 2017 itu pakai MacBook Pro lama itu bisa ya, misalkan anak muda saja. Enggak, ini ada kondanya mah bisa, cuma pas kita masukin import TensorFlow, install TensorFlow langsung restart kernel. Begitu kita jalankan restart kernel. Oh ya, saya tuh sekarang udah mulai nerapin di learning, tapi itu nanti saya coba tanya ke teman saya yang memang pro di situ. Ini kita lihat ya proses pandasnya. Nah ini datanya ya. Ada lokasi totalnya ya kalau Anda benar sekitar ini ya 143.000 kali 6 kolom. Ini sebenarnya masih ringan juga ya karena kalau ke sampingnya banyak lebih lama. Nah, yang ini tuh terkait dengan ada kopi terkait dengan location ya, terus kemudian di copy lagi dia. Kemudian
average terkait di copy terus kemudian dimasukkan ya nilai average-nya untuk masing-masing lokasi. Kemudian ditranspose data frame-nya. Ini trik-trik dia aja ya. Sehingga dari sini muncul data terkait dari per bulan dari tahun 2009 sampai kapan? Saya nggak tahu sampai ininya saya kurang tahu juga sampai ini mungkin angka yang berapa yang dipakai. Oh ini nih ada kelihatan. Oh berarti dari 2007 bulan 11. Ini drop. Oh yang maksudnya yang ditampilkan 2009 aja ya. Bentar, kita lihat dulu. Oh iya betul. Jadi yang di drop dari 2007 sampai 2000. Oke di drop. Ini juga ada yang di drop juga untuk beberapa daerahnya. Ya itulah proses data wrangling dan sebagainya itu di situ supaya pas gitu ya. Nah ini terkait pivotnya ya, gambarnya terkait. Tapi ini kayak kalian lihat ini, kenapa? Oh ini belum saya jalankan ya? Sudah saya jalankan ya? Ini udah ini? Belum Pak, belum dijalankan. Oh belum? Yang di atasnya yang udah. Oh pantesan jalan mati. Oke sip. Tadi masalahnya kalau digini kan tandanya jadi gini. Ada tentang. Oke. Terus kemudian diplot terkait dengan itu nih. Nah ini keluarannya. Berapa daerah? Nah ini di sini ada ini ya yang diputer 5, Canberra, Darwin, Gold Coast, kemudian sama Mount gini nih. Saya nggak tahu juga melihat grafiknya atau apa mungkin atau sebut saja lihat memang mau lihat daerah ini ya terkait itunya. Nah, baru kemudian melakukan training dan juga evaluasi dari krunya. Nah, ini penerapan terkait dengan scaling tadi di sini untuk scalingnya ya. Terus kemudian, nah ini kalau langkah-langkahnya, sebentar ini masuk di ini enggak ya? Oh belum epochnya ya. Masuk. Aduh, jangan di sini. Aduh, bener. Ini lama ini, 1 sampai 50 epoch. Nah, makanya gitu. Kemarin juga makanya ini nanti nggak tak lihat malah jalan ya. Salah. Sebenarnya epochnya dibatasi aja. Ini bisa berhenti bisa ya? Bisa ya. Di stop. Oke. Berarti epochnya jalanin berapa? Mana epochnya tadi? 50 tadi. 10 aja coba ya. Tapi ini kalau nggak salah bisa berbayar kan ya? Artinya maksudnya kita bisa eksplorasi lebih jauh. Udah kayak kolaps ini kalau berbayar ya? Bisa dibayar ya. Lama juga ya, 10 juga. Nah, kalau yang model tuning yang ANN itu epochnya bisa kepilih jadi epoch berapa gitu, yang optimal juga bisa. Bisa dilihat juga dari situ. Kalau kemarin STM juga pakai epoch juga. Epoch pastinya ya. Pasti pakai epoch. Yang program dari STM. Oke, kemarin tunjukin Bu Imelda. Belum sampai SML apa namanya? Cuma di PPT gitu. Oh, PPT doang. Suruh ekspor sendiri. Oh, saya tuh ada juga Pak sebentar kemarin tuh saya nemuin juga ada slide bagus tuh. Saya kalau slide bagus tuh gemes mau tak sebarin ke Anda deh. Cuma kemarin tuh mau tak ini loh ini kan berhubungan dengan perhitungan-perhitungan dan sebagainya gitu.
Jadi akhirnya kemarin tuh saya pending dulu. Jadi, Itu tugasnya dulu. bocoran. Bocoran nanti. Gimana ya kemarin ya? Ini amburadul semua ini. Katanya biasanya kalau ada yang bagus saya download aja. Terus habis itu baru kalau sempat baru ini kayak gini nih karena mahasiswa juga ini minta tanda tangan gitu. Jadi di sini semua. Aduh, Kalau sebenarnya. tugas yang kemarin, Pak, Gimana? benar juga jadi memasukkan, Cari perhitungan aja step-step gitu. tapi masukin data, Pak. Ya datanya dimasukin. Tapi nggak saya ulangi lagi Pak. Iya, Nggak ada iterasinya Pak. Oh iya karena terbatas itu kan. Tapi kalau Kalau di iterasi kan Iya. yang lagi itu. Oke. Jadi cuman sampai keluar update ininya baru wake sama bias baru gitu. cukup segitu aja. Cukup begitu. Cukup. Bentar, saya tuh ini gitu. Bentar. Ada yang bagus kemarin tuh. Ada teknik perhitungan juga. Ini gitu. Bentar. Ini cuma ini aja penjelasan baru ya. Model baru penjelasan. Ini contoh perhitungan kan ada kan? Simple presekton gitu. Ada nih. Ini kemarin mau saya cuma aduh, oh ya tugas ini. Nanti dulu. Ini saya kasihkan dan nanti. Pak. Ini apa namanya nih? Oke, ini ya, oke, di sini aja. Model. Masuk ke sini. Yang itu nanti bisa di ini ya, di download di link aja ya di Google Drive-nya ya. Yang tadi ada kan link Google Drive kemana ya? Ini di pengumpulan ini ya? Iya. Nggak salah ada nih di sini. Oh ini ada nih, ada GRU dan CNN. Silakan Anda download di situ juga terkait ya program yang ya sebenarnya program yang dari itu ya dari Sapiles tadi. Udah sampai belum? Harusnya udah. Bagus nggak? Winalos, ini sekarang cukup bagus nih. Oke, coba kita jalankan. Ini plotkan prediksinya. Ya, ini prediksi. Jadi ini yang titik-titik itu prediksinya. Kan cukup bagus ya. Ini misalnya ini data realnya kan, data real dia. Terus kemudian ini prediksi putus-putusnya ini. Ya pastinya detail dari itu tergantung epoch yang dimainkan. Kalau epochnya makin banyak atau yang sebetulnya sih bukan makin banyak ya, cari yang optimal sehingga nanti errornya itu jadi kecil. Kalau ukuran dari ini kan kalau nggak salah mean square error, MSE dan sebagainya gitu kan. Ini kan karena loss-nya berapa gitu ya seperti itu. Ini mean square error ukurannya. Tapi kalau ini juga cukup bagus karena mendekati 1 kan, mendekati 1 lebih bagus. Makin mendekat 1 bagus. Tadi kenapa nggak tak tunjukin yang sudah running 50-nya ya, 50 apa ya? Sebagai pembanding tapi nggak apa-apa. Nah ini prediksi tadi, ini gambar-gambar prediksinya. Ya itulah GRU yang bisa digunakan. Ini untuk saya kira kalau selevel dengan 1D convolution kayaknya ya, karena dia untuk kecil kan, ya. Space-nya itu kecil untuk teks ya. Teks atau untuk data tadi terkait dengan cuaca itu kan datanya tidak terlalu berat. Kalau yang gambar itu kan udah dimensinya udah RGB ya, itu ada nanti kalau misalnya nggak pakai RGB gimana ada ukuran juga untuk terkait dengan gambar ya, ukurannya ada banyak. Jadi dimainkan. Ini contoh terkait itu GRU-nya. Ya kalau nggak ingin mengeksplor lebih jauh lagi, ya tadi tuh kalau misalkan nggak kebayang terkait LSM yang apa? LSTM kok LSM. LSTM yang kemarin dijelaskan, RN-nya bisa nanti download atau mungkin coba pelajari di yang Sapiles tadi. Ini nemunya juga susah ya. Saya terus terang nyari satu-satu gitu. Yang apa? Yang ANN kan di sini tuh sebetulnya mereka saling ini kan, saling ngasih info gitu kan. Ini semacam apa namanya? Kayak open training gitu ya. Jadi banyak sekali yang masuk di situ terkait CNN juga banyak.
Terus saya coba cari yang mudah lah gitu ya. Dan ini yang terbaru namanya 6 Maret kemarin ya. Seperti itu. Oke, itu ANN dan GRU dan CNN. Nah, CNN itu saya kemarin pernah baca literatur itu untuk kalau coba untuk yang teks ya, terutama teks itu cukup efektif yang 1D itu untuk dibandingkan dengan yang lainnya. Kayak LSTM itu masih jauh, masih bagusan 1D CNN. Ya itu coba Anda nanti lihat ya, kira-kira seperti apa. Ada beberapa literatur yang mengarah ke situ 2021 ingat saya. Yang sentiment analysis ingat saya. Tapi saya lupa filenya yang mana gitu. Ini 2001 ya, Kaur. Ya nggak tahu, pokoknya ada kemarin tuh. Ini kan dia nerapin gini kan, hidden layer-nya. Ini deep learning juga, ada RNN juga dia pakai. Fungsinya tangan inverse ya. Nah ini saya nggak tahu juga kemarin tuh kelihatan. Coba ada kemarin hasil gitu ya, 1D CNN itu cukup efektif untuk ini. Bagus lah gitu ya. Kalau bikin fitur yang banyak gitu, biar ini orang udah pusing juga dengan fiturnya dulu. Gimana caranya? Pokoknya dicoba dimixkan apa, mungkin yang masih bisa diuraikan jadi 3 juga boleh. Kayak contoh misalnya kasus mention gitu, mention tuh tweet ini ada mentionnya enggak, itu kan ya tidak, dapat satu fitur. Kemudian berapa jumlah fiturnya, jumlah mentionnya, itu kan juga ya. Terus kemudian dihitung terkait dengan tadi itu. Kita bisa jumlah mention kan bisa kita mainkan. Kemudian satu lagi ya itu tadi normalisasi dari mentionnya, udah dari mention aja udah 3 fitur gitu, dimainkan gitu. Nah, nanti dari situ baru dilakukan proses untuk mengeliminasi atau menseleksi fiturnya gitu. Ya, seleksi fitur itu udah bisa banyak sekali yang kita bisa mainkan. Ada dia pakai TF-IDF ada, pakai TF-RF ada pakai chi-square juga bisa. Jadi intinya pokoknya banyakin skenario yang ada, terus model data kita kompleks, udah cukup puas itu. Kayak misalnya kemarin saya bimbing Jaka Sembodo itu, dia fiturnya itu ada 147 fitur. Terus kemudian itu dibagi Twitter. Terus kemudian dibagi ini yang tweet base, ini yang user base atau apa gitu, dibagi-bagi gitu. Nah, kalau saya tambahin lagi, kalau yang kemarin S3 saya itu 300-an fitur gitu. Itu pun dari pengembangan fitur-fitur yang ada. Itu belum ditambah dengan kalau misalkan kita pakai JBW ya. Jadi itu dari tambahan fitur yang ini aja, level layer yang bisa didapat langsung dari fitur dari tweetnya. Kalau tweet base-nya sendiri kan dia harus diubah jadi 1010 dulu itu kan dengan prinsip JBW kan. Misalkan per kata dia disusun pakai unigram. Kemudian pakai bigramnya yang berarti 2 kata. Itu jadi vektor baru lagi kan. Kalau trigram gimana? Nah, trigram itu kalau untuk sentimen itu pentingnya untuk ini. Kalau yang tadi itu kalau misalkan baik, tidak baik itu kan berbeda kan. Baik, kalau tidak baik dianggap dari unigram kan jadi tidak dan baik. Tapi kalau jadi dia itu masuknya ke bigram, tidak baik itu 1 gitu. Jadi sentimen itu bisa dikembangkan juga, granularity-nya juga bisa main. Ada banyak sekali yang sebetulnya kalau main di sentimen itu udah banyak. Sekarang S1 aja udah saya tambah, pokoknya saya nggak mau tahu. Anda belajar. Kemudian ini saya nggak mau deep learning-nya cuma 1, minimal 2. Karena di luar negeri itu udah 4. Tak bilang yang dulu itu ya udah 4 mereka teh. Jadi aduh gila ini mereka itu udah kayak gini. Ngeri lihat ininya, lihat apa yang dia lakukan tuh. Tadi konsultasi sama Pak Kemas. Mas Rahmat. Kemas Rahmat. Kemas Muslim. Pak Kemas Muslim yang kecil? Kemas Rahmat. Pak Kemas Rahmat. Ontologi. Iya. Yang Food Nusantara itu. Yang proyek maksudnya mata kuliah proyek tadi itu. Kemas Muslim, Kemas Rahmat. Kemas Rahmat.
Yang dari London? Dari apa? Iya, UK? iya. Oh ya. Ya, Mas Rahmat Saleh. Oh ya. Oh, itu juga sebetulnya banyak lah ya, ilmu yang dari dia. Oh, dia dari London. Iya. Dari UK. Dia Pak siapa? Pak Agung Toto dari sana. Oke, itu mungkin ya. Nanti untuk materinya sudah saya ini, jadi tinggal Anda ambil aja di situ.